Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terkasih, di saat sore ini kita mulai dengan acara kegiatan reses DPR Papua Barat, reses 3 Papua Barat, yang sedianya untuk di daerah dapil kami masing-masing. Tentu dapil Papua Barat 1 termasuk saya salah satu anggota DPR yang ada di Papua Barat. Perkenalkan, kegiatan reses ada yang mengerti kah? Tidak, nanti dijelaskan. Yang terhormat Bapak Dr. Andus M. Laleno, Bapak Ketua Kerukunan Masyarakat Sangir Papua Barat sekaligus merangkap Kabupaten Manokwari. Yang saya hormati Bapak Ketua Kerukunan Masyarakat Kei Manokwari dan segenap masyarakat yang ikut dalam acara reses pada kesempatan ini. Ada beberapa anggota DPR dan juga dari kabupaten. Barangkali ada? Tidak ada. Mungkin yang hadir di sini juga ada yang saya hormati ketua-ketua partai dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh masyarakat antara lain pemuda, kaum perempuan, dan tokoh agama. Saya menyita waktu sedikit berkaitan dengan acara yang bersambung-sambung. Sejauh kita mengerti akan persoalan kehadiran kita di kesempatan ini, ada masalah yang sangat pokok, tetapi buat saya minta dimengerti untuk acara yang satu ini tidak kalah penting juga. Ini terkait dengan tugas pokok DPR. Jadi masalah tugas pokok saja yang saya bisa menjelaskan supaya bisa dapat dimengerti terkait dengan masalah reses. Nah, tentu dengan topik atau nama kegiatan ini, ada masyarakat yang tahu di Kabupaten Manokwari ini baru mungkin pertama kali atau belum ada seperti ini di tengah kota Manokwari. Ada yang sudah pernah ikut acara begini di tengah kota Manokwari? Belum. Yang belum pernah mengikuti kegiatan seperti begini angkat tangan. Yang angkat tangan semua. Kalau memang belum pernah angkat tangan saja, tidak apa-apa. Itu, ya. Berarti demikian banyak orang tidak memahami akan tugas pokok DPR. Kalau yang sudah barangkali ada yang tahu. Yang sudah, adakah yang tahu tentang yang saya maksud dengan tugas pokok DPR? Kemarin kamu pilih DPR, masa pilih DPR tidak tahu apa itu DPR? Nah, di sini masalah yang mungkin saya bisa mau jabarkan sedikit terkait dengan permasalahan kita tidak saling tahu, tetapi kita saling dipilih dan memilih. Kegiatan reses ini berlangsung buat kami semua anggota DPR masing-masing ke daerah pemilihannya, tentu untuk mendengar aspirasi, mendengar pendapat dalam bentuk dukungan maupun kritikan terkait dengan hal-hal yang perlu untuk dapat diakomodir, sebagaimana kami sendiri sebagai wakil rakyat mengantarkan bahkan membicarakan untuk hal-hal yang sebisanya ada pada kebutuhan masyarakat Papua Barat di wilayah masing-masing. Tentu Manokwari merupakan daerah pemilihan di mana kami terpilih. Oleh karena itu di kesempatan ini Bapak Ibu mungkin saja ada yang bisa mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, sejauh mana dengan pemerintah ataupun apa saja yang bisa dapat disampaikan sebagaimana satu bentuk pendapat. Selaku anggota DPR Provinsi yang kami hormati, Bapak Laleno, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati pula, ada beberapa hal. Yang pertama, karena Bapak berada di Dapil 1 Kota Manokwari,
Jadi mungkin ini perlu Bapak ketahui. Yang pertama menyangkut kuburan. Kuburan di Pasir Putih itu bermasalah terus. Bagaimana caranya pemerintah menyikapi itu? Ya mungkin cari lahan baru atau yang di situ tetapi diperbesar. Sekarang ini ya batik meter dulu. Kalau saya meninggal 3 juta dulu baru gali. Ya kalau ada kenalan atau apa mungkin bisa kurang sedikit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sudah sering menyuarakan ini. Kita ini kota provinsi, kota semakin ramai, ada upaya untuk kota menjadi indah. Tapi ada pemandangan yang menurut saya tidak elok. Banyak orang gila ada di jalan-jalan di depan toko di kota Manokwari. Tolong pemerintah, ya minimal tidak rumah sakit besar, tetapi ada sedikit penampungan atau apa bagi mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, tunanetra. Kasihan, ada yang saya tanya tinggal di bapak kami di sana, dia jualan di depan toko, nanti ojek jemput. Nah, saya pernah ketemu dengan mereka waktu itu acara Natal atau apa, saya diskusi. Bertanya kira-kira apa yang Bapak Ibu harapkan dari masyarakat Manokwari. Dengan Bapak, kami hanya ingin tempat tinggal. Dari Jayapura kami berjuang sampai capek, tidak didengar. Di sini pun kayaknya tidak didengar. Nah, Bapak itu sambil menangis, dia bilang begini, sebetulnya yang buta itu orang-orang itu atau kami. Jadi Bapak ada 3 hal poin penting ini yang menurut saya ya perlu ya penanganan serius. Mungkin itu 3 hal. Terima kasih atas masukannya terkait dengan yang tadi sudah disampaikan, menjadi bagian daripada sesuatu yang nanti akan menjadi kemasan yang lebih tepat sehingga dapat saya sampaikan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapak Moses selaku orang tua dan tokoh masyarakat, dan tak kalah saya pikir pasti Bapak Dr. Andus M. Laleno selaku mantan eksekutif yang punya prestasi, tentu pasti punya referensi selama kurang lebih sudah demisioner sebagai ASN, kembali ke masyarakat pasti akan melihat juga. Saya minta kesediaan Bapak jika dapat memberikan kepada saya mewakili keluarga dan masyarakat yang ada di Manokwari. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Saya kapasitasnya berbicara sebagai kepala suku Sangir, baik di kabupaten dan merangkap provinsi. Yang saya hormati Bapak Syafirus Kemaubun, anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati Bapak Kepala Suku Maluku Tenggara Kei yang berada di Kabupaten Manokwari, dan seluruh masyarakat yang ada di Dapil 1. Masa reses Bapak anggota DPR Provinsi Papua Barat ini kita patut menghargai sebagai masyarakat dan berterima kasih karena selama Bapak bekerja di DPR sudah dapat membantu dan menyuarakan beberapa aspirasi yang sudah disampaikan. Baik, jadi saya pikir ada banyak tetapi kami terbatas dengan waktu. Mungkin saya memberikan masukan kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Papua Barat tentang penerangannya. Kalau kita melihat di sini bahwa Kabupaten Manokwari yang di dalamnya Provinsi Papua Barat, kadang-kadang itu kita lampu itu padam, ya. Sebab akibat padamnya itu kita belum tahu, tapi mungkin kita sampaikan kepada Bapak DPR karena masalah penerangan ini kebutuhan masyarakat, ya. Jadi mungkin ini bisa mencari solusi dari DPR, mungkin berkoordinasi dengan pihak PLN untuk supaya kita masyarakat tidak ganggu. Yang kedua,
Di Manokwari ini di kota itu kita ada lihat videotron itu yang di pinggir-pinggir jalan yang besar ya. Itu dari provinsi mempersiapkan itu dalam rangka sediaan dan juga informasi-informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Itu banyak yang nongkrong itu sudah tidak berfungsi. Jadi mungkin kita pakai jalur dari Bapak anggota DPR mungkin berkoordinasi sehingga videotron yang istilahnya itu bisa membawa berita-berita yang ditonton, hiburan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Dapil 1. Kemudian yang terakhir itu lampu-lampu lalu lintas atau di pertigaan lampu merah, lampu hijau. Itu saya lihat ada beberapa waktu lalu kurang lebih ada hampir 1 bulan itu tidak berfungsi dengan baik. Nah ini mengundang kecelakaan bagi masyarakat pengguna jalan. Nah oleh sebab itu sekali lagi kami mohon bantuan dari Bapak anggota DPR untuk bisa dapat berkoordinasi sehingga kalau itu semua sudah jalan dengan baik maka di segi penerangan, kecelakaan dan lain-lain bisa terhindar. Masyarakat bisa hidup dengan tentram, aman. Ada beberapa lain yang kegiatan ekonomi dan infrastruktur dan lain, saya pikir kesempatan lain akan saya sampaikan karena mengingat waktu. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih Bapak yang terkasih pula, Bapak Dr. Andus Emlaleno. Mungkin ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, oke. Bapak nama siapa? Baik, terima kasih banyak. Selamat sore buat kita semua. Mohon maaf, saya dari partai. Nama saya Richard Rumbarar, istri baru 1, anak 5. Ya, sorry, saya kedar bersedu biar kita semua senang dulu. Mungkin ya kalau saya hanya usul saja. Ini beberapa tahun terakhir ini saya juga tinggal di Manokwari dan sebenarnya saya lihat banyak sekali ada beberapa hal yang terkait pendapatan. Nah, menurut saya kalau bersama-sama dengan DPR provinsi, mungkin ada DPR kabupaten sih, tapi menurut saya bersama-sama dengan DPR provinsi, mungkin kita juga berusaha untuk genjot pendapatan daerah, karena itu sangat membantu untuk wilayah daerah. Yang kedua, mungkin terkait perdaya. Nah, yang kedua itu terkait pusat keramaian. Mohon maaf, beberapa waktu ini saya lihat hanya yang biasa ramai hadi dan lain-lain, tapi sebenarnya sumber pendapatan yang enak untuk masyarakat sebenarnya acara-acara biasa, acara-acara lokal-lokal begitu. Macam dulu kan ada acara-acara pameran dan lain-lain yang sederhana-sederhana saja. Itu saya biasa lihat banyak sekali ibu mereka jualan. Dan itu merupakan sumber pendapatan yang bisa kita lihat. Itu saya saran saja sih. Kalau biar itu mungkin bisa menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran Bapak Dewan. Kemudian yang kedua itu terkait kita masyarakat. Saya pikir masyarakat K ini sudah harus bersyukur hari ini punya DPR yang jago 2 periode. Tepuk tangan dulu. Itu jago loh, bukan jago kandang. Nah, ini penting sekali untuk kalian sendiri juga bersikap. Jangan dulu pikir pengen dia tidak kasih apa-apa, itu rugi. Dia tidak kasih apa-apa, tapi dia pun nama itu buat kamu besar. Dan apapun yang kamu dapat itu pasti nilai besar. Itu nilainya saja sih, sedikit-sedikit saja yang
kedua, Pak Ferry ini juga di umat Katolik saya cukup baik. Ini penting, kalau hari ini kita sama-sama punya kesepakatan untuk membantu beliau, saya pikir akan membantu kita semua. Saya termasuk juga, kalau kita bilang ya, izin Pak Dewa, beliau ini kan DPR, kita punya persoalan. Kalau masyarakat KI punya persoalan sini biasanya dia tidak jawab kan. Ada beberapa yang pernah usul, kan saya coba cek tanya dulu. Mohon maaf, ini karena acaranya reses, saya harus buang sembarang saja. Nanti kita pikir. Ya, makasih. Saya tanya dulu. Nah, satu hal saya tidak butuh dijawab. Ini penting. Pak Ferry hari ini duduk itu atas nama KI dan KI hebat. Di daerah Papua hebat. Karena kami sendiri saya tidak ada DPR. Mohon maaf, bukan saya hina kami, tapi itu hebat. Itu menjadi kepala kokor untuk saudara-saudara berkembang, berbuat yang baik supaya kita hidup di negeri ini dengan tenang dan aman. Sampai dimanapun saya sangat juga salut dengan orang-orang KI yang hari ini ada di sini. Kenapa? Ada turun temurun dari situ, mereka belajar kita punya generasi. Dari generasi ke generasi sampai hari ini masih ada anak cucunya di sini. Tapi saya tidak tahu yang hari ini ada ini mungkin betul masih ada atau tidak, tapi menurut saya masih ada. Saya di kampung, orang dari dulu dari Numfor, tapi saya juga kenal mereka. Beberapa yang pernah mengajar di sana dan keluar. Kita sebenarnya ini satu ras. Jadi satu ras, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Hari ini yang penting kita sama berusaha supaya yang terbaik untuk Manokwari ke depan sangat penting untuk kita. Yang pertama, ya kita lihat beliau mereka ini partai yang berat tapi dapat sesuatu yang cukup. PKP saya Partai Hanura, mohon maaf tadi belum sebut. Saya pikir itu. Kemudian yang kedua, izin Pak Dewan, kami itu setelah 22 tahun baru orang bangun toko gereja. Tara minta untuk dibantu, tapi ya itu izin untuk nanti diperhatikan. DKI Diaspora Angkasa Mulyono. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Pak, gereja apa namanya? Diaspora Angkasa Mulyono. GKI Diaspora Angkasa Mulyono. Singkat padat karena sudah. Terima kasih. Selamat sore semua. Yang saya hormati Bapak kami pun anggota DPR Provinsi Papua Barat, Dapil 1 Manokwari. Yang juga saya hormati Bapak Kepala Suku Kerukunan KI Kabupaten Manokwari dan juga Ketua Kerukunan Sanger ini hadir. Bapak ini saya hanya menyampaikan situasi yang selama ini saya perhatikan dan saya alami ketika saya masuk rumah sakit beberapa minggu yang lalu. Pelayanan rumah sakit itu sangat bagus, namun kasihan yang paling mereka kendala itu hanya karena APD-nya. Bahkan sekarang itu banyak dokter yang mereka konsultasi dengan pasien-pasien lebih banyak video call. Kenapa? APD-nya kurang. Lalu yang kedua, masalah oksigen. Banyak pasien sampai ini karena oksigennya kurang.
Untuk itu saya berharap kepada Bapak Saverius sebagai salah satu anggota DPR Provinsi Papua Barat mungkin bisa menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah Provinsi Papua Barat khususnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore semua. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian pendapat yang mungkin saja secara mendadak pun tidak, tetapi ini secara pasti ternyata luar biasa. Ada 4 penyampaian dari tokoh masyarakat, terutama pemuda dan ketua-ketua kerukunan yang mungkin barangkali ini sudah tersistem sehingga kedua orang tua kita ini punya penyampaian yang sangat mendasar. Mereka tidak menyampaikan yang lebih-lebih, yang ada ya di posisi yang lemah-lemah yang mereka sampaikan, termasuk dari yang sakit. Oleh karena itu terima kasih atas penyampaiannya. Saya akan merangkumkan ini dalam satu bentuk laporan yang sedianya akan kami ajukan untuk dapat dibicarakan dan diteruskan sebagaimana dalam bentuk tanggapan pemerintah Provinsi Papua Barat, dan saya akan koordinasikan pula dengan Kabupaten Manokwari secara berjenjang karena di sini ada PLN, Infocom dan juga rumah sakit, dan tentu semua ini kami akan sediakan sebagaimana mestinya. Olehnya itu kepada kita semua yang hadir di sini, selamat sore. Kiranya kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang sama, bahkan kesempatan yang lain, yaitu penjaringan asmara atau aspirasi di saat yang tidak lama lagi. Demikian acara ini kita tutup. Kiranya saja pernyataan-pernyataan tadi membuat kita semua bahagia menanti yang terbaik dari apa yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi ada kurang dan lebihnya saya mohon dimaklumi. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kembali